Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar lagi ibadah akan dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Mari kita siapkan hati kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mulai ibadah pada sore hari ini. Bersikirlah Bapak Yesus. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Katakan hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Dari awal katakan, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Katakan hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Amin. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian
bersyukur Tuhan, Engkau-lah yang begitu baik. Sampai hari ini Tuhan, Engkau berikan anugerah-Mu bagi kami Tuhan, bagi jemaat-Mu Tuhan, GPI Permata. Engkau lindungi kami Tuhan dengan sempurna. Engkau siapkan kami Tuhan untuk menjadi penuai-penuai Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Di dalam proses, di dalam krisis Tuhan, kami percaya ada Tuhan yang meneguhkan hidup kami, yang menguatkan kami, yang memberikan kami anugerah yang baru. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, kalau kami ada di kota kami Tuhan, kami percaya kami boleh memenangkan banyak jiwa di tempat ini Tuhan. Oh ya sikira rabaya sikira bayasi, sikira rabaya si, hinara rabaya si. Engkau baik, haleluya. Yesus, kami serahkan Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan, Kau berikan kelegaan. Yang sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan. Yang dalam kesesakan Tuhan, Kau beri kelegaan. Oh ya sikira rabaya si. Kami percaya punya Allah yang selalu menopang hidup kami Tuhan. Maka di masa sukar Tuhan, kami dapat memberikan buah bagi-Mu. Kami dapat menyenangkan hati Tuhan di masa-masa kesukaran ini Tuhan. Kami percaya darah-Mu menyembuhkan, darah-Mu menyucikan kami Tuhan. Darah-Mu membentengi kami Yesus. Kami bersyukur. Sikira rabaya sikira rabaya. Oh God, I want to see You. Oh God, I want to see You. Be glorified and magnified. Oh God, I want to see You. Oh God, I worship You. Oh God, I want to see You. Oh God, I want to see You. Be glorified and magnified. Oh God, I want to see You. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I want to see You. Sekali katakan, be glorified and magnified. Oh God, I want to see You. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah memberkati Engkau dengan penyembahan kami Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita, Bapak Ibu yang di rumah. Apa kabar Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Kita siap memberikan pujian buat Tuhan. Amin. Bila roh Allah di dalam hidup kita, kita akan selalu bersuka cita. Amin. Katakan, bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari,
hatiku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diri. Namanya siapa Bapak Ibu? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya siapa Bapak Ibu? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Allah kita Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan persembahan kita. Mari kita sama-sama deklarasikan. Dalam hitungan ketiga Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang
Bapa, sampaikan isi hatimu lewat hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak dapat ini Tuhan Yesus. Dan Engkau sendiri yang berbicara Tuhan, bukan hamba-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami malam ini Tuhan, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mengangkat Alkitab kita akan deklarasikan firman Tuhan ini sehingga berkuasa hidup kita. Mulai dari 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saudara dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa, haleluya. Tema hari ini khotbah kita adalah aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Wow, luar biasa, amin. Kita buka firman Tuhan di 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. Kalau sudah dapat katakan amin. Haleluya. Saya mulai 3, 2, 1. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Amin. Haleluya. Saudara, di tahun dimensi yang baru ini, Tuhan mau saudara dan saya banyak memperkatakan firman Tuhan. Amin. Karena sekarang suasana, apalagi suasana negara kita sedang begini, saudara-saudara. Biarlah setiap kata-kata kita bukan kata-kata yang melemahkan satu sama lain, tapi kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah untuk menguatkan. Amin. Sehingga yang lemah bisa dikuatkan. Nah, yang Tuhan mau biarlah hari ini kita memperkatakan firman Tuhan. Bohong kalau engkau tidak pernah membaca firman Tuhan, engkau bisa berkata-kata dengan firman Tuhan. Kita kan sudah ada tuntunannya di SMA. Apalagi kita sekarang banyak waktu untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan mungkin izinkan. Mungkin yang dulu kita jarang membaca firman Tuhan. Kita jarang memperkatakan firman Tuhan. Kadang sinetron bisa dikalahkan dengan firman Tuhan. Haleluya. Tapi kalau masih ada seperti itu, kita bertobat. Haleluya. Karena kenapa kita suka baca firman Tuhan? Karena kita percaya pada firman Tuhan. Amin. Kalau saudara memperkatakan firman Tuhan karena percaya, maka akan terjadi seperti apa yang saudara katakan itu. Amin Bapak Ibu. Makanya biarlah engkau memperkatakan yang baik, sehingga semua yang terucap dari mulutmu adalah doa. Haleluya. Makanya jangan lagi suka ngerumpi yang tidak benar ibu-ibu, terutama ibu-ibu nih. Tapi biarlah engkau ngerumpi tentang Tuhan Yesus. Haleluya. Pada waktu engkau suka ngerumpi tentang Yesus, maka hidupmu akan diberkati. Amin.
kita percaya. Karena itu kita harus berkata-kata tentang firman Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Karena mungkin selama ini ada yang suka atau kurang membaca firman Tuhan. Tapi saya mau kita banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita buka di Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Buka firman Tuhan Alkitab Anda. Kalau sudah dapat katakan amin. Haleluya. Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, tiap pagi saya selalu memperkatakan ini, saudara. Saya sangat memperkatakan ini karena saya percaya tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan. Karena itu berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa tahun 2020 akan lebih baik daripada tahun 2019. Amin. Mengapa kita harus percaya bahwa tahun 2020 akan lebih baik, Bapak Ibu? Sebab kasih Tuhan selalu baru tiap pagi, kasih Tuhan selalu baru tiap hari, kasih Tuhan selalu baru tiap minggu, kasih Tuhan selalu baru tiap bulan, bahkan kasih Tuhan selalu baru tiap tahun. Haleluya. Saya mau mengajak Bapak Ibu ikut bersama saya. Mari kita memperkatakan bersama saya. Karena itu saya percaya tahun 2020 akan lebih baik daripada tahun 2019. Amin. Coba kita buka di Mazmur 118 ayat 8. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama. Ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Wow. Keadaan saudara akan lebih baik kalau saudara berlindung dan berharap kepada Tuhan, ketimbang berlindung atau berharap kepada manusia. Haleluya. Jadi kalau saudara dan saya berharap dan berlindung pada Tuhan, maka hidup kita akan lebih baik. Amin. Karena apa? Pada waktu engkau berharap pada manusia, firman Tuhan engkau mendapat kutuk. Tapi biarlah hari-hari ini, apapun keadaanmu, apapun keadaan saudara hari-hari ini, tetap mungkin Anda sudah berdoa jungkir-jungkir, tapi belum Tuhan jawab. Tapi percaya, terus Anda berharap pada Tuhan. Amin. Kenapa? Mungkin selama ini pada waktu Anda berdoa masih ada kedagingan di situ. Tapi pada waktu Anda sungguh-sungguh datang pada Tuhan dengan cucuran air mata dan berpengharapan penuh kepada Tuhan, pasti tergenapi dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Kalau kita membaca dari Yesaya 40 ayat 30 dan 31, kita baca bersama. Sekali lagi kalau sudah dapat katakan amin. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan
mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Wow, luar biasa firman Tuhan ini. Di sini dikatakan bahwa kepada orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat satu kekuatan baru. Kita berlari dan tidak menjadi lesu. Kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan kekuatan baru yang Tuhan berikan melebihi kekuatan daripada orang-orang muda. Wow, dahsyat Bapak Ibu ya. Mungkin ada di antara saudara mengalami lesu dan lelah. Tetapi tetap berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Sebab Tuhan memberikan kekuatan kepada kita melebihi orang-orang muda. Amin. Luar biasa firman Tuhan ini. Di Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 24. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Wow, saudara. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, biarlah hidup kita selalu berharap kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita adalah orang yang berkenan. Amin. Dan janji Tuhan, ingat, janji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Amin. Dan menetapkan langkah-langkah kita apabila kita jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Haleluya. Jadi pertanyaannya, jadi apakah orang yang berkenan kepada Tuhan bisa jatuh ke dalam berbagai macam cobaan? Apakah orang yang berkenan kepada Tuhan bisa jatuh dalam berbagai cobaan? Jawabannya pasti bisa. Amin. Tapi janji Tuhan boleh jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan akan menopang kita. Amin. Oleh karena itu, jadilah orang yang berharap kepada Tuhan. Haleluya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kita baca bersama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas. Terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir walaupun dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, bukan rahasia lagi, akan terjadi krisis ekonomi dan terjadi kekeringan. Tetapi orang yang berharap pada Tuhan, mau kering kek, mau ada badai kek,
Mau ada virus seperti sekarang ini, virus corona, yang orang sangat takutin, atau apa saja, itu tidak akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Makanya yakin dan percaya. Haleluya. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya tidak tahu keadaan saudara hari-hari ini. Adakah di antara saudara seperti apa yang dikatakan firman Tuhan ini? Engkau merasa tertekan dan gelisah. Tapi di sini Tuhan memberitahu kita, bagi saudara yang tertekan jiwanya, gelisah di dalam dirinya, berharaplah kepada Tuhan. Amin. Anda mau tahu ciri orang yang berharap kepada Tuhan? Ciri orang yang suka berharap pada Tuhan adalah dia selalu mengucap syukur. Amin. Dia selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun keadaan hari-hari ini tetap mengucap syukur. Amin. Tuhan mau pada waktu kita mengucap syukur, kita tahu setiap persoalan yang datang dalam hidup kita, setiap badai yang datang dalam hidup kita, setiap goncangan yang datang dalam hidup kita, ada rencana Tuhan yang indah di balik itu semua. Amin. Karena tanpa goncangan, mujizat tidak akan pernah terjadi, Bapak Ibu. Haleluya. Yang terakhir di 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucapkan syukurlah dalam segala hal. Amin. Biarlah kita belajar syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Amin. Apakah saudara mengerti dari kata mengucap syukur? Mungkin selama ini saudara selalu mengatakan mengucap syukur, bersyukur, tapi saudara tidak tahu artinya. Saya katakan, mengucap syukur artinya kita setuju apa yang Tuhan berikan kepada kita. Baik enak mau tidak enak menurut kita. Amin. Karena kita setuju, maka kita mengucap syukur. Haleluya. Dan saudara akan lihat, bagi orang yang mengucap syukur, kegelisahannya dan tekanan yang terjadi dalam hidupnya akan sirna. Haleluya. Makanya saudara, kita belajar terus, kita belajar bersama. Apapun keadaanmu hari-hari ini, apapun keadaan kita hari-hari ini, kita tetap mengucap syukur. Amin. Haleluya. Oke. Mari kita siapkan hati kita, saudara dikasih Tuhan, untuk berjamu. Haleluya. Oh, Rama Syakana, Rama. Mari kita
kita persiapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus pada malam, pada sore hari ini. Oh rara masyaka darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan. Katakan darahmu Yesus, darahmu. Kami mengampuni orang-orang bersalah kepada kami, Tuhan. Kami melepaskan pengampunan, sebab kami tahu saat kami makan roti ini, kami minum anggur ini, kami memberitakan kematian-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami boleh makan minum roti anggur perjamuan dengan cara yang benar, sehingga kami mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk masuk perjamuan kudus pada sore hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita ambil roti kita dan kita angkat tinggi-tinggi. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu yang Kau serahkan bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Demikian juga yang mengambil cawan. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Oh haleluya Yesus. Oh terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik, haleluya, haleluya. Terima kasih
saat kami menikmati tubuh dan darah-Mu, maka kuasa-Mu ada dalam hidup kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang beban berat dilepaskan. Tidak ada lagi kuasa yang mampu mengikat kami kecuali kuasa-Mu yang turun atas kami, yang akan meneguhkan janji-Mu atas umat-Mu Tuhan. Diberkati umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, apapun aktivitas mereka, kegiatan mereka, Engkau campur tangan mendatangkan kebaikan. Mereka yang sakit di rumah sakit, mari Kau berikan kekuatan, kesabaran, mujizat, kesembuhan ilahi terjadi. Mereka yang sakit di rumah mereka masing-masing, migrain Tuhan, sakit jantung, sakit ginjal, pankreas, tensi tinggi, lambung, asam urat, sore hari ini dengan kuasa darah Yesus kami katakan, sembuhlah kau dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Di tengah-tengah krisis keluarga demi keluarga Engkau pulihkan, keuangan demi keuangan Engkau pulihkan, sehingga tidak akan menjadi pertengkaran rumah tangga, tetapi akan menjadikan iman mereka semakin kuat. Berkati bangsa negara kami Indonesia, Sabang sampai Merauke. Berkati pemerintah pusat sampai daerah, biar mereka bersinergi dapat bekerja sama untuk menyelesaikan Tuhan wabah yang ada, menyelesaikan krisis bangsa kami yang ada, sehingga Tuhan krisis dapat ditanggulangi dengan baik. Keamanan ekonomi bangsa kami tidak akan goyah, tetapi justru Engkau berkuasa dan Engkau memberkati, sehingga keamanan tetap Tuhan terjaga, ekonomi tetap terkendali Tuhan. Terima kasih, perusahaan-perusahaan tidak ada yang runtuh, tidak ada yang mengalami kebangkrutan. Oh, karena mereka Engkau berkati Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami memberkati Tuhan para pemimpin rohani kami Tuhan. Pendeta Insinyur Weryo Hadi Tuhan sebagai pastor senior kami, Pendeta Aredino sebagai gembala pembina kami. Berkati mereka agar mereka menjadi para pemimpin rohani yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Semakin Kau berkati dan Kau pulihkan pelayanannya. Diberkati seluruh gereja-gereja yang ada dari Sabang sampai Merauke yang saat ini mengalami Tuhan problem yang sama. Mereka melakukan ibadah rumah mereka masing-masing. Diberkati mereka di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah krisis ini. Gereja-Mu tetap eksis memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami wakili ibadah kami pada sore hari ini. Kami percaya setiap kami mendengarkan firman-Mu sore hari Engkau berkati. Berkati Pendeta Irawan dengan berkat yang terbaik dari Tuhan. Keluarganya, istrinya, anak-anaknya Engkau berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudara angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Bila kasih anugerah dan damai sejahtera adalah Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang kekal dari Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas hidup Bapak Ibu Saudara mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.